Oke, kita menjauh dulu. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam, selamat siang semuanya. Jumpa lagi. Udah lama aku nggak bikin tabungan video, jadi sekarang aku bakal nabung. Aku mau membahas satu hal yang mungkin lumayan menarik, tapi lumayan lumayan simple lah ya. Nggak simple banget sih ya, complicated ya. Bisalah dibikin complicated, tapi nggak terlalu. Oke, jadi kita bakal bahas time management. Dan jangan lupa teman-teman, misalnya dapatin video ini berguna, jangan lupa di like, di share, di komen, di subscribe. Makasih banyak. Dan kalau misalnya ada rezeki silahkan dicengkring, tentu saja. Dan apapun itu, makasih banyak. Oke, jadi kenapa sih kita butuh time management? Jadi biasanya kalau fighting game in general gitu, yang cuman bertarung doang, itu ya nggak pakai gitu kan. Eh, jadi cuman bertarung aja biasa. Cuman kalau misalnya teman-teman kayak pengen ganti hari, atau misalnya ini kan aku ngambil hammer nih. Nah, terus dia nanti muncul lagi. Nah, gimana kalau misalnya bikin hammernya itu muncul mungkin setiap 3 hari sekali, atau 3 hari in game ya, bukan 3 hari di dunia kita ya, atau setiap sebulan sekali atau apa gitu kan, tergantung apa yang teman-teman pengenin. Kalau misalnya second kan udah pakai timer ya, kemarin kita udah bahas. Jadi sekarang aku mau ya mungkin kayak kayak gitu, tapi second gimana cara bikinnya. Nah, langsung aja teman-teman kita ke Godot. Dan ini kita udah punya skripnya, dan di sini aku pengen bikin di canvas layer ini. Kalau misalnya teman-teman bingung canvas layer itu yang mana, kok nggak dibahas gitu, bisa dilihat yang ini nih teman-teman, yang kita bahas tentang layar yang ada UI-nya, yang ada hotbarnya, mungkin masih ingat. Nah, ini aku kasih nama canvas layer namanya. Ini layar game over yang udah kita bahas juga kemarin. Dan sekarang kita mau bikin UI-nya buat tanggal buat date ya, itulah ya, tahu sendiri. Oke, jadi aku pengen mengaplikasikan day. Jadi mungkin nanti itemnya setiap 3 hari sekali muncul, itu bisa. Gimana caranya? Teman-teman kita bikin dulu UI-nya ya. Oke, ini aku biar terang dikit lah. Ini dari canvas layer teman-teman, aku pengen tekstur aja kah. Kenapa aku pakaiin tekstur rack? Kenapa aku pakai tekstur rack? Karena biar teman-teman misalnya pengen bikin atau ya pengen dapetin background gitu, bisa ditaruh. Kalau misalnya enggak, let's see ya, kalau misalnya polosan aku mau pakai color rack aja, nanti bisa diganti tekstur. Ini buat awal-awal juga, karena aku nggak punya UI-nya guys, jadi mockup aja. Nanti kalau misalnya mau dibagusin bolehlah kita coba. Oke, udah kayak gini, dan kita lihat dulu hasilnya. Ini di save dulu, di sini dia kira-kira. Dan aku mau kasih nama UI lock. Udah di sini, terus aku add child node lagi, dan namanya itu let's see, kita butuh yang namanya label. Kenapa label? Karena kita butuh dia ini untuk menayangkan tanggal day. Haruskah day? Ya day. Nah, udah kayak gini, aku mau kasih biar dia penuh, terus satu current ratio. Dan UI clock ini kan ada di bawah game over ya teman-teman, jadi dia itu, nah, jadi dia di tampilannya itu di atas game over, jadi kita drag ke belakang gini. Nah, terus aku nonaktifin dulu game over biar kelihatan. Dan di day ini aku mau kasih kayak day. Dan kenapa nggak kelihatan? Karena layar ini warna putih UI clocknya. Coba kasih warna lain, let's say, nah
kayak gitu. Abu-abu, day-nya aku mau kasih di tengah-tengah, center. Dan ini kalau pecah jangan panik teman-teman, kita udah tahu dari kemarin-kemarin apa solusinya. Jadi kita teksturnya kita nires, nah jadi crisp gini kan. Terus oke, kita udah semua ini, tinggal aku pengen gedein ini ya, size font size nya, let's say apa, kayak 80. Oh gede banget, 50 pas kali, 45 40. Dah kayak gini kita udah punya UI kita yang sangat sederhana. Atau kita perbaikin aja kali ya sekalian. Oke, bolehlah, biar rada bagusan ya. Aku cari dulu di sumber terpercaya. Oke teman-teman, ini adalah sumber terpercaya, yaitu di Pinterest. Nanti kalau misalnya teman-teman pengen, aku share linknya di deskripsi. Nah, ini aku dapet. Sebenarnya ini bukan UI, cuman dia muncul di homepage Pinterest aku. Jadi ya udahlah ya, aku save aja, save as file test. Terus ini terserah teman-teman mau taruh di mana ya, tapi kalau aku taruh di Sprite aja. Aku mau kasihin, jangan lupa filenya di save sebagai PNG clock, UI clock. Oke, kita balik. Dan karena ini kita pakainya color rack, otomatis nggak ada tempat untuk naruh tekstur, jadi aku mau cari tekstur rack lagi. Dan karena ini terlalu ribet ya, kenapa sih harus memulai lagi, nggak usah mulai lagi. Aku pengen tekstur, ini teksturnya aku kasih dulu UI clock. Nah dia jadi, kenapa dia gede segini, karena tadi aku ininya nih aku gedein segini kan. Jadi nah aku taruh aja di pojok sini. Dan di day ini, si day aku taruh di tekstur rack yang baru. UI clocknya kita hapus aja, dan UI clock yang tekstur rack ini kita kasih nama UI clock. Dan day-nya menyesuaikan sendiri ya. Oke, loh kok balik di sini. Nah, ini kita udah punya day ini. Terus di sini bisa dilihat kalau putih nggak terlalu ini ya, nggak terlalu kelihatan karena backgroundnya kuning. Jadi aku pengen kasih color di outline. Nggak kelihatan guys, soalnya layarnya pecah, layar komputerku nggak pecah sih, kayak ada garis nggak jelas itu outline. Nah di sini aku mau kasih let's say 10. Nah bisa divariasiin ya teman-teman, ini preferenku aja. Kita punya font gak sih? Font kita nggak punya font, ya udah. Oke, kita udah punya day ini, kita udah punya UI ini. Kalau misalnya kayak mecah-mecah gitu, kenapa? Karena emang aku nggak motongnya rapi, cuman buat tuh kan ada garis-garis. Ini teman-teman motongnya yang rapi ya guys, ini jangan ditiru ya, cuman buat example. Nah kita udah punya UI kita dive ke time manager.